Iya. Halo teman-teman semuanya. Saya Renald bersama teman saya Anggi. Saya kira Park Seroy. Oh bukan. Rambutnya. Park Seroy kakak saya. Oh. Iya. Park Seroy itu sopo. Oke teman-teman sekalian, kami berdua di sini akan sharing pengalaman kami terkait tahun lalu kami bisa tembus scholarship GKS 2020 ya. Nah, seperti apa pengalaman kami? Nanti kami akan ceritakan, semoga bisa membantu teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan diri. Karena Februari nanti dengar-dengar akan buka untuk GKS 2021-nya. Gitu ya, Anggi ya? Semangat. Oke, semangat buat teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai dari Anggi dulu ya. Anggi, kenalan dulu. Apanya aja nih? Nama. Terus Kampus. sebelum GKS itu dulu background edukasinya apa? Oke. Terus kemudian tahu GKS dari mana? Terus seperti apa? Apakah ada pengalaman dulu ditolak beasiswa apa enggak? Oh, sip. Oke, monggo. Oke, jadi nama saya Anggi. Sebelum dapat GKS ini saya kerja kebetulan 8 tahun. Nggak kebetulan sih, ya emang kerja aja. Tapi tempatnya Oke. beda-beda. Jadi Oh. background pendidikan saya komunikasi. Kerja pertama dulu jadi wartawan, kemudian jadi communication officer ada di salah satu institusi Indonesia. Oke. Terus terakhir sebelum dapat beasiswa saya kerja di lembaga penelitian kehutanan internasional. Oh. Tapi posisinya tetap sama sebagai communication officer, bikin program, bikin nulis berita, bikin podcast gitu. Jadi Yeah. bukan peneliti teman-teman. Terus nanti S2-nya bukan komunikasi lagi, tapi di jurusan International Development Cooperation di Yonsei University. Insya Allah 2021 ini mulai. Kalau kita Oke. lancar program bahasanya. Oke, teman-teman, berarti Anggi ini latar belakang edukasinya adalah S1, bukan dari natural science atau engineering, tetapi dari ilmu komunikasi sosial, teman-teman. Ya. S2-nya nanti apply di Yonsei di apa tadi? Graduate School of International Studies. Graduate School of International Studies. International Development Cooperation. Panjang. International Development Cooperation. Wah, dawa tenan ya. Oke. Jadi Anggi sudah bekerja sebelumnya, teman-teman, 8 tahun ya. Ada pengalaman nggak Gi sebelum GKS ini pernah apply beasiswa terus? Banyak dong. Oh, banyak. Aku apply. Jadi sebelum GKS ini aku berapa kali apply ya? 7 kali ya. Ada apply beasiswa macam-macam. Ada yang ditolak, ada yang udah dapet kampusnya, beasiswanya nggak dapet gitu. Oh. Jadi patah hati itu sudah biasa, teman-teman. Jangan patah semangat. Mungkin nih begitu coba lagi itu jodoh, karena seperti jodoh ya. Beasiswa adalah takdir, usaha ditambah doa. Tuh dia, teman. Usaha plus doa. Di beasiswa juga harus seperti itu. Sudah pernah ditolak 7 kali, tapi tetap fighting. Ya. Oke, Anggi, ada lagi Anggi sekilas perkenalan. Apa lagi ya? Kayaknya udah itu dulu. Dapat info GKS dari siapa? Temen atau dari? Dapat info GKS dari temen. Kebetulan temen ada yang pernah dapat GKS juga. Pas aku, kebetulan sebelum daftar ke Korea ini, tadinya aku nggak tahu bahwa ada GKS. Terus tahun lalu aku ada kerjaan conference gitu ke Korea. Di situ terus ketemu sama temenku. Dia cerita dapat beasiswa ini segala macam. Terus pas aku cek, ada nih yang programnya cocok banget, karena kebetulan yang aku daftar Yonsei itu kebetulan pilihan pertamaku. Jadi di situ program International Development Cooperation itu ada yang memang dia beneran ngomongin kayak policy, terus NGO sama pemerintah hubungannya gimana, pokoknya masuk banget di bidangku gitu. Jadi ya udah daftar, dan mungkin itu juga kenapa akhirnya tembus, meskipun di GKS ini aku baru coba sekali ya, karena emang cocok sama bidang kita, background pekerjaan, pengalaman kita. Kemudian pas banget aku lagi ada pengalaman kerja ke Korea juga waktu itu, meskipun pernah ya? Bukan kerja sih, jadi conference, tapi kebetulan hostnya di sini Kementerian Kehutanannya Korea gitulah. Jadi emang aku ceritain tuh di aplikasiku kenapa milih Korea, karena
pas di sana terkesan sama Baik. apanya gitu. Oke, nanti kita bahas itu teman-teman satu persatu ya. Oke, tadi Anggi udah, sekarang giliran Ani ya. Teman-teman, saya Renald ya. Di YouTube sebelumnya sudah beberapa bulan yang lalu sih ya. Saya sudah upload konten terkait keberangkatan dari kota saya yaitu Malang ya, dari Jawa Timur ke Korea. Dan kami berdua ini teman-teman, kami ini berangkat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi sangat berbeda dengan awardee sebelumnya. Kami berangkat di tengah pandemi yang mana mengharuskan kami juga memiliki tahapan yang sedikit berbeda dari awardee sebelumnya, yaitu terkait utamanya dengan medical check up ya. Jadi kami berangkat dari kota kami. Jadi saya kenal Anggi saat bertemu di bandara di airport di Jakarta, karena kami berangkat di tanggal yang sama dan jam penerbangan yang sama. Anggi dari Bogor, saya dari Malang, kami bertemu di Jakarta, kemudian berangkat ke Mari. Kebetulan kami berdua juga belajar di kampus bahasa yang sama, yaitu di kota Daejeon. Nah, kami di kampus yang sama yaitu di PIC University, di kotanya namanya Daejeon, seperti itu. 1,5 jam lah dari Seoul. 1,5 jam dari Incheon. Dari Seoul. Oh, dari Seoul juga ya, seperti itu. Nah, itu ya, kalau background saya, karena tadi Anggi itu S1 di ilmu komunikasi dan S2-nya di istilahnya international relation ya, international relation. Nah, kalau saya beda teman-teman ya. Saya backgroundnya S2 ya. Anggi S1 dari UI. Universitas Indonesia Jakarta. Saya S2 lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Jogja. Kemudian saya bekerja sejak tahun 2008 teman-teman, sampai 2020. Saya bekerja, di latar belakang saya memang tenaga pengajar ya, yaitu sebagai seorang lecturer, dosen seperti itu ya. Nah, sehingga saya ambil beasiswa ini untuk apply S3 atau PhD teman-teman ya. Nah, berbeda dengan Anggi yang tadi latar belakang edukasinya Ilkom, ilmu komunikasi, kemudian masuk ke istilahnya international relation. Kalau saya, karena memang karir path-nya dosen itu kan semakin runcing ya, jadi semakin spesifik, sehingga saya tidak bisa memilih jalur atau program studi yang lain. Jadi mau tidak mau ya di jalur saya, yaitu accounting and finance, itu ya, spesifikasinya di capital market atau di pasar modal ya. Nah, itu sekilas dari kami berdua perkenalannya. Kita akan bahas beberapa hal, ini sudah ada contekan-contekannya ya. Oke. Yang pertama dokumen ya. Dokumen apa saja yang teman-teman perlu ketahui dan siapkan ya. Oke, silakan Gi. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari website pemberi beasiswa. Di sini GKS. Waktu itu lihatnya dari Study in Korea, tapi bisa juga googling kayak GKS notice gitu ya. Itu akan muncul deh semua dokumen yang diperlukan apa. Dia ada formnya sih, jadi gak usah khawatir. Ada formnya, di situ bisa dicek dokumen apa aja yang penting. Daftar kampus, betul. Daftar kampus ada di situ juga. Terus pokoknya visi misi apa yang mereka cari semuanya ada di situ. Jadi dilihat aja. Oke teman-teman, tadi Anggi sudah informasikan GKS notice ya. Silakan searching saja, karena kemungkinan Februari ini mereka buka. Ya, sehingga memang persiapan harus dimatangkan sebelum teman-teman apply ya. Buka GKS notice, teman-teman harus cek bahwa tidak semua kampus di Korea itu dibiayai atau didukung oleh pemerintah untuk dapat beasiswa. Jadi teman-teman harus cek jumlah kampus, kemudian nama kampusnya apa, jurusan apa yang teman-teman bisa apply untuk scholarship-nya ya. Nah, silakan di GKS notice itu ada nanti satu form sendiri ya, berupa Excel kalau nggak salah waktu itu. Teman-teman bisa lihat tuh nama kampusnya apa yang mau dituju, jurusannya apa. Nah, teman-teman kalau mau lebih pasti lagi setelah melihat Excel, silakan menghubungi kampusnya langsung untuk menanyakan apakah memang benar untuk tahun 2021 ini GKS memberikan support untuk scholarship di jurusan ini. Kalau dijawab ada, nah teman-teman kan semakin kuat
untuk semakin termotivasi untuk apply-nya. Itu ya. Jadi GKS notice ya. Dan ada kuotanya Nggi ya. Ada kuota. Untuk ini ya. Kita Untuk tadi yang udah ngomong belum embassy ya? track. Nah, teman-teman, ini kami berdua dari Embassy Track. Jadi GKS Scholarship itu ada Embassy Track, ada University Track, dan ada kuotanya. Kalau tahun lalu kita daftar, Kuotanya 26 yang dari embassy untuk track. Embassy Track kuotanya cuman 26, teman-teman. Tapi Ya. Indonesia tuh udah paling banyak tuh. Indonesia banyak sih. Termasuk yang paling Termasuk banyak. yang banyak, dibandingin ya. negara-negara lain. Oke. Hanya saja waktu itu kita berangkat rame-rame ya. Kita berangkat, pas lihat list terakhirnya tuh surprise karena hampir 60 orang. Terus kayak wow, hampir 60 orang. Ternyata yang sekitar 40 ke 30-an lebih itu dari University Track. Jadi kami berangkatnya rame-rame teman-teman, 60 sekian ya. 26 orang dari Embassy Track dan sisanya teman-teman yang lolos GKS juga tapi dari jalur universitas atau University Track. Nah, bedanya apa? Nanti sedikit kami akan informasikan tentang itu. Jadi yang pertama tadi dokumen, teman-teman harus cek dulu pengumumannya ya di GKS Notice, di-download semua, kemudian disiapkan semua apa aja berkasnya ya. Salah satu yang paling ribet emang dokumen sih. Karena GKS ini kayaknya satu-satunya beasiswa yang aku pernah apply yang minta dokumen lengkap di awal. Kayak udah di terjemah, tersumpah, terus mesti ada notaris. Karena beberapa beasiswa tuh kayak ADS waktu itu aku nyoba Australia Awards itu cuma kayak akte kelahiran atau apa gitulah yang minta di penerjemah tersumpah. Selesai sampai di situ. Tapi kalau GKS nih minta sampai harus ada cap notaris. Jadi dia harus resmi. Nah, itu teman-teman. Siapin waktu untuk itu. Betul, ya. Nah, kemudian ada juga nih yang tanya ke saya teman-teman terkait dengan salah satu dokumen penting itu adalah personal statement, ya. Jadi namanya aja personal statement. Artinya apa? Ya, itu about ourselves, ya, about me, myself, about Anggi herself, seperti itu. Ya, kita tuliskan di situ apa yang bisa membuat pemberi beasiswa tertarik ke kita, gitu, ya. Jadi personal statement itu istilahnya motivation letter ya, apa saja. Itu juga ada di GKS Notice ya teman-teman. Jadi pertanyaannya apa teman-teman harus isi. Ada pertanyaan apa harus isi. Itu personal statement di situ. Nah, setelah teman-teman mengisi personal statementnya, nah alangkah baiknya memang di proofread ya, gitu. Iya. Ke siapa Anggi kalau Anggi? Kalau aku dulu ke temenku yang udah pernah lolos beasiswa juga, tapi bukan beasiswa GKS ya, beasiswa lain. Tapi kalau bisa yang emang tahu teman-teman tuh seperti apa, karena biasanya yang paling susah dari bikin personal statement atau motivation letter itu kan sebenarnya kayak kita promosi diri ya. Kan orang Indonesia suka agak malu-malu kan kalau promosi diri. Nah itu biasanya yang proofread kalau dia kenal sama kita dan dia tahu kita, jadi dia bisa kayak bilang nih kayak, oh Nggi, lo tuh ada potensi di sini, lo kan ada pengalaman di sini, yang itu yang diperkuat. Itu penting banget. Jadi jangan nulis mepet-mepet terus habis itu langsung dikirim, janganlah gitu. Nah itu teman-teman ya, proofread itu penting. Kalau teman-teman tidak memiliki kenalan orang atau siapapun itu yang pernah lolos beasiswa, terutama kalau misalkan spesifik GKS, seperti Anggi boleh cari kenalan yang pernah lolos di beasiswa yang lain, ya. Atau teman-teman kalau punya kontak awardee GKS sebelumnya, mau kirim personal statement dan istilahnya di proofread, boleh nggak ya? Kalau memang diiyakan, ya bagus teman-teman. Tapi ya jangan mepet-mepet tadi, betul kata Anggi. Ya. Tapi kalau saya secara pribadi nggak pernah, pokoknya saya tulis ya? Nggak pernah proofread. Luar biasa. Luar biasa. Itu teman-teman ya, personal statement intinya adalah about yourself. Anda punya kepakaran yang ditunjukkan oleh misalkan sertifikat apa saja, ya silahkan. Pernah menang lomba apa, boleh. Ikut organisasi apa, boleh. Seperti Anggi itu tadi kan bekerja selama 8 tahun di beberapa company yang berbeda dan pernah membantu dalam tanda company-nya untuk acara di Korea ya tahun lalu ya. Itu juga ditulis. Dan sebenarnya kayaknya sih yang lebih penting tuh impact kerjaannya apa. Ya. Karena waktu itu sih aku sharing karena di kantorku termasuk yang kita komunikasinya cukup kuat gitu ya, bagian komunikasinya cukup kuat, jadi kita juga suka ngasih workshop ke mitra-mitra kita. Jadi waktu itu aku tulis tuh pernah bikin workshop komunikasi di mana aja. Kemudian kita
ngasih pelatihan itu ke misalnya pemerintah di negara mana, kan waktu itu pernah bikin kayak di Afrika di mana. Nah, itu ditulis. Jadi emang impact pekerjaannya seperti apa dituliskan. Kalau pernah punya kalau aku dulu jujur pas mahasiswa bukan mahasiswa berprestasi, biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak punya tuh sertifikat MAPRES atau kayak sekian. Ya IP sih bagus, tapi abis itu ketika kerja misalnya pernah dapat fellowship apa atau ketika dulu aku wartawan misalnya, kita pernah mewawancara siapa aja yang bagus-bagus gitu bisa ditulis. Kita pokoknya impact dari pekerjaan kita apalah gitu. Ya, nah itu teman-teman ya. Jadi intinya gini, kalau pemberi beasiswa itu mau memberi beasiswa ke kita, nah kita itu setidaknya di personal statement itu andai kata saya diterima, maka saya akan apa kontribusi Anda? Seperti itu. Kontribusi apa yang akan Anda lakukan setelah Anda diberi beasiswa ini? Kalau mau balik ke kampung halaman misalkan, ke tempat pekerjaan, relevansinya apa? Ya, dengan edukasi dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, itu yang membuat pemberi beasiswa akan aware seperti itu. Nah, itu penting teman-teman ya. Dan satu hal lagi, orang Indonesia itu tadi katanya Anggi agak sedikit malu-malu. Loh, ini sekarang waktunya kita menonjolkan. Ingat ya teman-teman, kami berdua dari Embassy Track. Kalau sedikit kita ngomong Unitrack itu kan jalurnya agak beda meskipun beasiswanya sama GKS. Kalau Unitrack itu kita punya kontak profesor di kampus tertentu, kita kontak ini misalkan kalau untuk S3 penelitian saya maunya ke sini. Saya punya publikasi yang pernah saya lakukan apa saja. Saya punya hak cipta misalkan seperti itu. Nah, kalau profesor tertarik, profesornya akan merekomendasikan ke NIIED untuk kita bisa apply GKS seperti itu. Kalau kita terbalik. Nah, kalau embassy beda teman-teman. Kita tidak, dalam tanda kutip, saya secara pribadi tidak pernah kontak profesornya, ya. Jadi di Embassy Track itu nanti kita punya 3 kampus yang wajib dipilih. 3 kampus ini ada di list yang tadi saya informasikan di awal, kami informasikan di awal. Nah, dari 3 kampus ini nanti salah satu kampus di satu tahapan beasiswa ini mereka akan kontak kita baik secara email atau secara calling seperti itu. Oh, dan ketika milih kampus 3 itu nggak boleh di tier yang sama. Maksudnya nggak boleh misalnya nih area A, area B gitu ya. Nggak boleh misalnya kan di Korea kan Sky kan kayak Oke. SNU, Korea University, Yonsei. Nah itu nggak boleh milih 3 dari situ, nggak boleh. Jadi mesti agak di spread gitu. Ada yang misalnya satu universitas swasta juga, atau satu, iya sih. Kadang bisa di mix, ada yang swasta, ada yang publik, dan ada yang kayak rankingnya agak di tengah gitu misalnya. Nah itu gitu. Teman-teman ya. Nanti ada kok di syaratnya tuh ada di dokumen itu. Dibaca baik-baik, teman-teman. Ya. Oke, kalau sertifikat dulu pernah ngasih bahasa mungkin? Sertifikat bahasa? Oh, kalau aku karena begitu kerja udah nggak zaman ya ikut seminar dapat sertifikat gitu kan. Jadi yang bisa aku tonjolkan di sini adalah kemampuan berbahasa. Waktu itu apa? Bahasa Arab atau Korea? Enggak. Inggris? Bahasa Korea hanya bermodal nonton drama. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar bahasa Korea dan punya sertifikat topik, nah itu sertakan. Tapi kalau nggak punya kayak aku dan bahasa tuh termasuk yang jadi salah satu di listnya tuh ada bahwa dia jadi dapat poin lebih ya kalau dia punya kemampuan bahasa. Jadi aku lampirin IELTS. Oh, pakai IELTS waktu itu ya. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di GKS ini sebetulnya tidak wajib kita melampirkan, teman-teman. Kalau secara pribadi saya tidak punya kemampuan bahasa Korea sebelumnya. Jadi saya nggak punya sertifikat bahasa topik namanya ya. Saya nggak ada. Tapi saya punyanya IELTS. Nah, memang secara dokumen tidak dibutuhkan ya. Tetapi ketika saya searching kampus yang saya pilih, 3 kampus itu, kalau kita tidak dibeasiswai oleh GKS, maka mereka punya persyaratan sendiri. Salah satunya adalah persyaratan bahasa. Jadinya saya kirim dengan alasan bahwa saya pikir ada poin lebihnya kalau kita kirim. Nah, seperti itu.
teman-teman bisa temukan itu Mm-mm. di GKS notice nanti ya, di preference ya. Jadi dari pemberi beasiswa GKS itu punya preferensi teman-teman. Preferensi itu ada beberapa nomor ya. Nomor pertama itu bahasa. Kalau teman-teman punya sertifikat bahasa ya, kecakapan bahasa yang bisa ditunjukkan lewat sertifikat topik atau IELTS, bisa, meskipun tidak wajib. Terutama kalau kampusnya kemudian dia programnya bahasa Inggris, ya lampirin lah IELTS kan. Nah, Itu jadi poin lebih. Pokoknya apapun yang bisa jadi poin lebihnya teman-teman ya kirim, kirim. siapkan kirim, seperti itu. Itu sertifikat ya. Oke, kemudian kalau tadi Kita udah Anggi ngomongin pakai preference kan. Oh. Sebenarnya yang banyak Nah, si GKS ini paling banyak untuk natural science dan Hmm, engineering. Teman-teman kesempatan kita paling juga banyak. Teman-teman Kesempatan kita juga banyak. betul. Teman-teman tadi Anggi sudah menekankan ya. Jadi kesempatan paling besar bagi teman-teman yang mau apply GKS itu teman-teman yang dari natural science, ini ada contekannya. Natural Science and Engineering ya. Terus Gitu. kemudian preferensi selanjutnya adalah di Professional Training Project. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau kita sama-sama apply ya, saya dan Anggi kebetulan dari sosial humaniora ya. Kemudian ada teman-teman kami apply, mereka dari Natural Science and Engineering ya. Nilainya sama, makanya didahulukan adalah mereka, bukan teman-teman atau bukan kami yang dari sosial. Nah, artinya apa? Mungkin Korea waktu itu kuotanya lebih banyak, persentasenya lebih banyak untuk yang Natural Science and Engineering dibandingkan yang bukan itu. Kesempatannya lebih gede. Tapi ya nggak usah patah semangat juga. Maksudnya buktinya kita bukan dari natural science juga. Kami juga bisa seperti itu. Kita bisa masuk. Jadi teman-teman juga cobalah ya. Namanya beasiswa kalau nggak dicoba seperti apa kita nggak tahu. Gitu ya. Oke, itu teman-teman ya. Itu dituliskan secara eksplisit ya. Di list aja meskipun nggak ada sertifikatnya misalnya, tapi di personal statement ada di formnya, nanti ditulis aja kan dia pernah ada award apa. Dan kalau nggak salah sih bisa ngelampirin CV juga ya. Waktu itu aku bisa. Waktu itu aku sempat lampirin tambahan CV dan portofolio. Jadi kalau teman-teman punya portofolio kayak aku kan misalnya kerja. Kita portofolionya kelihatan gitu ya, ada linknya yang bisa di-share gitu aja. Nah itu di-share aja, mudah, siapa tahu membantu. Aku juga nggak tahu sih membantu apa. Tapi kan ya apapun yang bisa jadi poin plus ya dilampirin aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini. Nah teman-teman, tadi Anggi udah ngomong dokumennya agak berat kalau GKS. Maksudnya berat itu apa? Kita butuh effort lebih. Kenapa? Karena ada syarat yang dokumen yang kita siapkan itu harus diterjemahkan. Contohnya ijazah dan transkrip ya. Ijazah transkrip. Itu kalau kita berasal dari kampus yang belum ada ijazah transkrip bahasa Inggrisnya, harus diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Saya kebetulan pengalaman pribadi saya di penerjemah tersumpah. Di kota saya ada waktu itu, di Malang ya. Ada penerjemah tersumpah, dan kemudian setelah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kita butuh dana ya teman-teman ya. Butuh dana untuk itu. Kemudian kita ke notaris, harus dilegalisir oleh notaris. Anggi gitu nggak? Iya, sama ya? Iya, karena syarat dari GKS emang harus pakai notaris. Itu syarat dari GKS-nya teman-teman. Jadi kita harus cari notaris yang memang sudah terdaftar di Kemenhumkam. Ya, itu agak ribet prosesnya ya. Nah, setelah itu semua dokumen disiapkan, sudah dilegalisir oleh notaris, kita juga punya dokumen dari penerjemah tersumpah. Maka ada satu hal lagi yang membutuhkan kerja keras, yaitu apostil. Dokumen harus diapostil. Nah, apostilnya harus ke Jakarta. Ini juga tidak gampang, butuh proses karena kita harus ke Kemenhumkam, Kemenlu, dan kedutaan. Ya, 3 different places, teman-teman. Ya, itu pusing. Nah, kebetulan pengalaman saya sangat bersyukur karena di Jawa Timur sendiri kita punya grup WhatsApp. Nah, teman-teman ini ada yang domisilinya di Jakarta. Ya, karena memang beliau waktu itu mahasiswa di Universitas Indonesia dan mau dalam tanda kutip untuk membantu kami yang di luar Jakarta untuk mengurus itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengurus sendiri, maka teman-teman memang harus ke Jakarta. Ya, membawa dokumen itu butuh dana. Apostil nih, tapi kalau di yang university track bener. Itu nggak perlu di awal sih. Jadi ketika kita udah lolos beasiswanya aja waktu itu ngurus apostil.
karena susah kan kalau udah nyampe Korea kita mesti ke kedutaan, makin ribet lagi gitu. Jadi ngurusnya di akhir ketika kita udah mau berangkat. Tapi kalau yang sampai legalisir notaris itu wajib ya. Dokumennya apa aja ada di listnya. Ya. Kemudian pas daftar lagi sih jangan lupa surat rekomendasi. Oh iya, oke. Oke, ada satu dokumen yang dibutuhkan juga, yaitu surat rekomendasi. Nah, ada pertanyaan yang muncul. Surat rekom ini dari siapa? Ya, kalau pengalaman saya teman-teman, surat rekom itu bisa berasal dari tempat kita bekerja, istilahnya atasan kita, atau dari misalkan dosen kita dulu, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya ke profesor saya di UGM, ya. Kemudian rekomendator keduanya, sopo yo? Nggak bisa bantu aku mas. Iya. Kamu dulu berapa rekomendatornya? 2 ya? Oh, saya ingat. Rekomendator keduanya adalah pimpinan di tempat saya bekerja. Oh. Saya lali. Ya. Nah, saya dua orang teman. Nanti kalau nggak salah rangkap 4 itu. Setiap rekomendasinya rangkap 4 dimasukkan ke amplop. Nah, itu nanti silakan dilihat seperti apa. Kalau Anggi dulu dapatnya dari siapa? Aku dapatnya satu dari bosku. Jadi tim leader komunikasi di tempat kerja. Satu lagi dari dosen di UI di kampus. Tapi dulu ketika aku kuliah juga sebenarnya nggak terlalu banyak interaksi sama beliau. Cuma ketika setelah bekerja ada beberapa proyek bareng, kerja bareng. Ketemu sama dosen itu lagi. Akhirnya jadi, dimintain rekomendasi mau. Iya. Dan emang beliau yang nawarin kayak gini kalau mau daftar sekolah kasih tahu aku ya. Jadi yang penting adalah membangun relasi yang juga. Banyak, itu nggak bisa dalam semalam sih emang. Gitu. Nah, bagi teman-teman misalkan yang S1 mau kuliah S2, silakan cari dosennya, kajurnya, kaprodinya, dekannya, atau rektor, wakil rektor misalkan yang mau memberikan rekomendasi, silakan ya. Itu untuk rekomendasi. Iya, kalau bisa paling bagus tuh yang emang tahu track record teman-teman seperti apa. Karena kelihatan nanti rekomendasi yang kadang kan ada dosen yang kayak oke, kita kasih rekomendasi, tapi kalau dia nggak kenal tuh rekomendasinya ya akan general aja dan itu jadinya kurang kuat sih. Ya, kalau sementara kalau dia tahu track record kita apa, terus pernah kerja bareng sama kita, emang jadi pembimbing kita, misalnya dia bisa cerita poin-poin plus kita apa, dan itu akan jadi poin yang bagus untuk pemberi beasiswa. Itu ada di form 5 teman-teman kalau nggak salah. Form nomor 5 itu recommendation letter. Jadi sudah ada dari GKS-nya. Ada juga pertanyaan Pak ya. Mas, ya, kelihatan tua. Dosen ya. Kalau recommendation letternya itu didapatkan dari pemberi rekomendasi tanpa menggunakan form GKS bagaimana? Saya kurang tahu ya, tapi kayaknya enggak apa-apa sih. Ya, yang penting form yang dari GKS itu ada kontak ya. Sorry. It's okay. Bentar teman-teman. Oke, yang penting teman-teman melampirkan form 5 GKS, terus diberikan informasi bahwa di balik ini ada recommendation letter dari pemberi rekomennya, yang mana menulisnya tidak menggunakan form 5 tersebut. Itu teman-teman ya. Tapi ya dibaca ada, waktu itu aku nggak pakai formnya GKS sih, karena GKS nih kalau nggak salah dia lebih ribet juga karena mesti pakai kop. GKS nih agak berbeda teman-teman dari beasiswa yang lain. Makanya aku bilang tadi kalau soal dokumen nih termasuk yang paling rigid ya persiapannya. Karena di surat rekomendasi ini mesti pakai kop institusi, terus mesti masuk amplop dan mesti ditanda tangan atau cap institusi basah. Jadi kayaknya untuk menghindari rekomendasi yang kayak saya kirim email aja nanti kamu ini betul, sendiri betul, gitu. Jadi beneran harus ini rekomendasinya gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi siapkan baik-baik untuk rekomendasi. Formatnya terus, apa juga ada. Pertanyaan lain ini sudah kayaknya ya. Check in kampus asal sudah. Oke, tahapan wawancara. Tahapan wawancara. Nah teman-teman ada yang bertanya tentang wawancara ya, karena untuk mendapatkan beasiswa GKS itu ada beberapa tahapan ya. Salah satu tahapannya adalah wawancara. Pengalamannya Anggi gimana? Diwawancara nggak waktu itu? Aku nggak diwawancara karena nggak diwawancara. Iya, karena kayaknya gara-gara COVID waktu itu wawancara yang ini tahap 2 ya. Tahap 2 yaitu wawancara dengan kedutaan negara asal. Jadi kedutaan dari Indonesia. Nggak ada wawancara. Sama, aku juga nggak ada.
Itu karena pandemi waktu itu teman-teman. Tapi Heeh. kalau yang tadinya kita harusnya, kalau nggak salah nih aku baca ya, harusnya di round pertama tuh diambil 50 orang, kemudian wawancara. Nah ketika COVID kemarin di daftar yang tahap 1 itu cuma 26 udah. Oh, tahap 1 26, Udah terus 26. tahap 2 tetap 26 ya? Iya. Karena nggak ada wawancara. 27 apa 26, nggak ada wawancara. Oke. Jadi makanya ya siapin aplikasi yang sekuat mungkin aja gitu. Nah, teman-teman, In case nanti masih Betul. nggak ada wawancara lagi kan. betul. Ada yang nanya juga, waktu wawancara harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Korea? Lah, kalau saya sendiri kan nggak pernah tahu bahasa Korea sebelumnya, nggak bisa ngomong seperti itu. Sehingga setidaknya pakai bahasa Inggris. Nah, ada info dari teman juga, kalau saat wawancara dari pihak kedutaan Indonesia ya, yaitu tahap kedua itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, cuman pengalaman pribadi saya kemarin sama dengan Anggi, tahap kedua itu tahap wawancara, tapi karena tidak ada, maka lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, itu saya ada wawancara ya. Wawancara ini sebetulnya dilakukan oleh admisi universitas. Jadi dari kampus yang kita pilih, dari 3 kampus itu, mereka akan menghubungi kita masing-masing by email atau by wawancara seperti itu. Nah, kebetulan beberapa teman saya itu dikontak oleh pihak admisi, yaitu pihak international office-nya. Nah, mereka menanyakan, wawancaranya sekitar 5-10 menit, saya kurang tahu juga isinya apa, mungkin introduction ya. Kalau saya pribadi, pengalaman kemarin yang melakukan wawancara adalah profesornya langsung gitu. Oh, karena PhD mungkin Mas. Ya, tapi teman saya yang PhD enggak juga. Iya, makanya saya bingung. Ya. Iya. Saya dikontak langsung oleh profesornya, beliau minta waktu khusus hari apa, jam berapa untuk bisa komunikasi. Nah, saat itu saya siapkan hari, saya ingat hari Sabtu, karena memang profesornya memberikan hari, kalau nggak Jumat, Sabtu, saya pilih hari Sabtu. Nah, ternyata saat interview tersebut, teman-teman, semua dokumen yang kita kirim itu dibaca oleh profesor tersebut. Nah, karena sebelumnya saya bekerja di bidang tenaga pengajar, saya juga punya banyak publikasi, saya punya hak cipta seperti itu. Beliau menanyakan, jadi kurang lebih waktu itu yang saya harapkan hanya 10 menit wawancaranya, ternyata melebar sampai ke 50 menit, teman-teman. Hampir 1 jam. Ya, saya berkeringat, meskipun keringatnya nggak banyak ya, tapi setidaknya itu memberikan pressure. Nah, setidaknya teman-teman, khususnya yang ingin apply S3, siapa tahu nanti ada kejadian seperti ini. Tolong siapkan baik-baik. Apa saja yang teman-teman pernah tuliskan atau pengalaman kerja yang seperti apa, nanti akan ditanya, siapkan sebaik-baiknya. Itu ya. Makanya aplikasinya nggak boleh ngarang ya. Iya. Harus kebetulan. Ojo ngarang guys ya. Seperti itu ya. Itu untuk wawancara. Kemudian, nah ini ada pertanyaan lagi. Ini Nggih. Oh, Stephen. Iya. Oh, bentar sebelum masuk ke sebelum Stephen, kita daftar ini aja. Jangan lupa cek info timetable pengumuman atau tanggal-tanggal penting. Karena Nah, pengalamanmu, kamu pernah terlambat ya? Teman-teman, Iya. dia pernah terlambat tuh. Oh, gini. Satu hal yang membedakan kami, angkatan kami, dengan angkatan-angkatan sebelumnya adalah kami apply di saat pandemi. Jadi teman-teman, suka geser-geser. beasiswa ini teman-teman agak sedikit ya begitulah. Plus kita harus siapkan uang untuk apply. Kenapa? Karena medical check up kita bayar sendiri pertamanya. Syaratnya adalah mereka minta itu hasil medis. Ya, apakah kita COVID-19-nya aman atau tidak? Iya. Benar. Nah, si Anggi ini teman-teman sudah tahu deadline-nya tanggal berapa, tapi dia tidak mengindahkan. Enggak, aku nggak tahu deadline. Malah nggak tahu. Jadi gini, jadi pengumuman pertama waktu itu kan dikirim ke email. Semua beasiswa yang aku pernah ikutin semuanya pengumuman dikirim ke email kita masing-masing kan. Kamu nggak baca? Ternyata di GKS ini pengumuman pertama dikirim ke email, pengumuman tahap 2 yang kita udah lolos dan harus ngumpulin di web itu cuma di web, dan aku nggak tahu. Waktu itu temenku bilang kayak, Nggi, lo lolos ya? Terus kayak, oh belum ada pemberitahuan apa-apa gitu. Ya. Terus begitu udah dapet pengumuman dari kampus bahwa lolos, pas baca lagi kayak, kok harus ngumpulin ini? Dulu kayaknya harus ngumpulin medical check up, kok nggak ada pemberitahuan ya? Pas aku buka si websitenya, entah gimana, makanya ini menurutku kayak takdiran banget sih beasiswa tuh. Karena aku rutin ngecek webnya,
Tapi entah gimana tab yang soal notice bahwa kita harus ngirim kemana tanggal berapa tuh selalu kelewat sama aku. Waduh. Sampai di hari H deadline ngirim cek kesehatan, aku baru baca bahwa itu hari terakhir ya, dan aku belum cek. Oh, waktu kamu baca webnya, itu hari terakhir itu harus hari kirim. Terakhir. Dan aku bacanya jam 8 malam, kebayang nggak? Oh iya, kebayang. Jadi Ya, aku kebayang. kayak panik banget, gimana ya gitu. Sementara dokumen yang lain aku udah lengkap sih. Jadi akhirnya pas itu aku kirim email ke NIID, karena waktu itu kontaknya udah langsung sama NIID yang di Korea, bukan lagi sama embassy kita. Aku kirim email bahwa ini pokoknya aku kirim dokumen-dokumen yang diperlukan, tapi medical check up-nya belum, karena ya emang aku kelewatan gitu. Jadi aku bilang aja, aku beneran kayak ya udahlah waktu itu kalau emang nggak dapet beasiswanya karena aku telat ngasih cek kesehatan juga ya udah pasrah aja gitu. Tapi aku tetap cek kesehatan, aku bilang bahwa I'm sorry, this may affect your final decision to approve me for this scholarship or not gitu. Tapi aku kasih dokumen yang lain dan aku bilang bahwa akan kirim hasil medical check up secepat yang aku bisa gitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jangan ditiru teman-teman. Itu jantungan banget waktu tidak baik. itu. Jadi ceklah info dan timetable. Karena kadang berubah-berubah di pandemi ini kan. Iya, betul. Nah, satu lagi teman-teman terkait dengan medical check up. GKS sudah punya rumah sakit rujukan. Jadi teman-teman tidak bisa kalau mau pakai rumah sakit yang tidak ada dalam list daftar rumah sakit rujukan ya. Waktu itu saya dari Malang, saya berangkat ke Surabaya ya, untuk cek itu. Aku juga mesti cek di Jakarta. Kalau Jakarta banyak. Jakarta banyak. Tuh, Di teman-temannya. Nah, teman-teman yang dari Kalimantan tuh kemarin, itu kan kalau nggak salah daftar rujukan rumah sakitnya ada apa enggak ya? Sampai mereka juga harus berangkat kemana gitu. Ini yang sebenarnya jarang diomongin sama tips-tips yang ngasih beasiswa, karena bagaimanapun perlu dana. Siapkan dana teman-teman ya untuk apply teman-teman. Karena meskipun di sini kita sekolahnya gratis, dapat beasiswa, tapi ya itu tadi kalau yang temen-temen misalnya perlu belajar bahasa dulu, kursus bahasa tuh lumayan mahal. Kalau yang misalnya mau IELTS gitu, lumayan mahal. Kebetulan aku sih untungnya nggak pernah ikut kursus, jadi kayak ya udah belajar sendiri aja gitu. Karena mau ngirit. Tapi kalau nggak mau les ya berarti harus sisihin waktu untuk belajar. Terus apalagi cek kesehatan tuh mahal, apalagi pandemi kayak gini mesti bolak-balik cek. Terus ini. Nah, legalisir notaris itu juga bayar. Ingat nggak waktu itu berapa per lembar? Aku sih kebetulan nggak terlalu mahal. Ketemu notaris yang baik. Tapi kalau misalnya dapet yang mahal, dia selembar bisa 200.000. Dan itu banyak yang dilegalisir. Untung waktu itu aku dapat notarisnya yang udah biasa sama kantor. Mantap. Ini. Terus dokumen penerjemah juga itu. Penerjemah juga harus bayar teman-teman ya. Harus bayar. Itu. Gitu. Apalagi ya? Ya itu kalau yang apalagi tinggalnya di luar kota ya perlu bolak-balik. Betul. Itu teman-teman. Siapkan dana dan bangunlah relasi yang baik, karena siapa tahu rezekinya kayak Mas Renald gitu bisa dibantu sama temen yang di Jakarta gitu. Iya, benar. Wah, saya sangat berterima kasih itu. Ya. Pertanyaan terakhir apa? Oke, teman-teman. Nah, ini ada yang nanya. Hidup di Korea dengan biaya atau dengan dana beasiswa cukup enggak? Stephen, ya. Gi, cerita Gi. Kamu yang cewek ya? Aku sih kalau untuk kita sendiri di sini ya, menurutku cukup sih. Kita dapat berapa sih? 900 atau sejuta? Sekitar itu. Aku nggak pernah, tapi sekitar 900 atau sejutawan gitu lah, 900.000 atau sejutawan. Itu kalau untuk kita di Daejeon cukup banget. Aku masih bisa nabung minimal 300.000 gitu lah. Tapi perlu persiapan juga teman-teman, karena pas kita program bahasa emang tempat tinggal udah disiapin sama universitas ya, jadi itu lebih mudah. Tapi ketika nanti udah mulai S2 atau udah mulai S3, kita mesti cari rumah sendiri. Dan sistemnya di Korea ini nggak seperti kos-kosan di Indonesia yang kita bisa bayar per bulan atau per 2 bulan gitu. Di sini ada deposit dulu di awal. Nah, deposit dulu di awal, dan deposit itu bukan nggak termasuk biaya sewa. Jadi istilahnya kayak uang jabat tangannya gitu loh. Kayak begitu kita deal, kita mesti kasih deposit untuk kayak jaminan ke dia.
Dan jumlahnya bukan cuman kayak sebulan atau 2 bulan sewa gitu yang misalnya 300 atau 500 ribu won, bisa 5 juta won. Jadi teman-teman, yang di highlight oleh Anggi adalah ketika ada pertanyaan terkait dengan apakah uang beasiswanya cukup biaya bulanan, jawabannya cukup dan tergantung kita. Ya. Tapi yang tidak boleh kita lupa adalah kota di mana kita tinggal. Nah, kota di mana kita tinggal itu pemberi beasiswa kan tidak melihat itu. Jadi dana itu semua dialokasikan sama. Tetapi nanti seperti tadi Anggi ceritakan, tahun depan kamu di Seoul ya. Biaya hidup di Seoul itu beda. Menangis. Kalau tahun depan saya di Daegu. Lebih enak nih, murah nih biaya hidupnya. Betul, secara biaya hidup lebih murah. Ya. Sehingga teman-teman harus mulai sekarang ya. Yang melihat kira-kira biaya pengeluaran seperti apa. Kalau bulan-bulan pertama pasti besar. Iya. Apalagi waktu kita datang ke sini. Kita datang ke sini di karantina dulu. Karantina dibiayai oleh kampus. Seperti itu. Kemudian setelah selesai karantina kita ditempatkan di tempat yang sudah di-arrange oleh kampus. Ada yang dapat asrama, ada yang kita sih alhamdulillah karena kayaknya karena pandemi ya, jadi dikasih kamar one room gitu sendiri-sendiri kayak kos-kosan. Tergantung kampusnya, ya tergantung kampus kita. Dan dalam kasusku jadinya mungkin lebih murah karena bisa masak. Karena salah satu yang paling mahal di Korea ini, teman-teman yang kalau nanti berangkat ke Korea, saranku nggak usah terlalu banyak bawa baju karena di sini baju murah ya. Mending bawa makanan. Makanan bumbu-bumbu dari Indonesia deh. Kita nggak usah sebut merek, tapi misalkan kita mau bawa noodles sendiri, kecap, saus sambal. Karena di sini biaya yang paling mahal tuh makanan. Dan bukan cuma makanan sayur, bukan cuma makanan Indonesia gitu. Ya pasti kalau kita mau makan makanan negara kita mahal ya jatuhnya. Tapi makanan Koreanya sendiri pun mahal. Nah, gitu teman-teman ya. Perbandingannya kayak kalau kita sekali makan pergi ke restoran tuh atau ke warung makan gitu ya, minimal banget 5.000 atau 7.000 won ya. Sementara kalau aku masak nih 5.000 won belanja gitu, aku bisa buat 2 hari atau 3 hari. Itu teman ya. Gitu. Ya nggak bisa masak nggak apa-apa. Berangkat aja ke sini. Nanti kayak saya juga nggak bisa masak ya. Tinggal lihat YouTube seperti apa baru kita coba ya. Telur ceplok kalau bisa. Ya, telur ceplok sama garam lah. Seperti itu, sama kecap ya. Lumayan ya. Gitu. Jadi jawabannya uang stipend itu cukup, teman-teman. Iya. Cukup kalau kita bisa mengelola dengan baik. Sisa teman-teman bisa nabung. Serius. Teman-teman bisa nabung ya. Nanti pulang kembali ke kampung halaman punya tabungan sendiri. Gitu. Karena GKS ini termasuk yang generous kok. Iya, dia generous sekali ngasihnya. Jadi pemerintah Korea ini memberikan beasiswa yang generous. Sebagai informasi, Gi. Jadi sebelum saya pilih GKS, sebenarnya aku ini juga diterima di New Zealand. Tapi pakai beasiswa yang profesor, langsung ke kampusnya. Nah, di situ setelah dibanding-bandingin banyak hal, salah satu halnya adalah tentang stipend. Itu lebih generous Korea. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, itu sih teman-teman pengalaman ya dari kami ya. Aku juga bandingin temenku ada yang berangkat bareng juga ke Jerman. Pakai. Nah, ini enaknya sih kalau kita pakai beasiswa pemerintah setempat gitu. Bukannya aku nggak merekomendasikan beasiswa kita sendiri ya, enggak. Tapi kalau kita dapat beasiswa dari pemerintah negaranya sendiri, itu kayak biasanya ini ya, Korea ya. Kayak biasanya mereka tuh udah punya sistem yang lebih terstruktur. Jadi kita nggak datang kemudian bingung sendiri. Karena sampai di airport kita dijemput teman-teman. Kita udah ada komplit. Jadi udah ada kayak penanggung jawabnya gitu ya. Jadi nggak bingung. Tapi nggak semua juga, karena temenku yang ke Jerman pakai beasiswa negaranya juga, itu dia tetap harus ngurus sendiri. Karantinanya ngurus sendiri, kemudian transportnya ngurus sendiri. Makanya kayak alhamdulillah banget sih kita dapetnya GKS yang nyampe sini tuh nggak bingung apa-apa gitu. Nah, itu pengalaman kami gitu teman-teman. Ya, setelah apply diterima, sujud syukur, berangkat meskipun di tengah pandemi. Pemerintah Korea sudah membuat segalanya itu istilahnya kita dibuat nyaman ya. Sampai airport segala macam kita dijemput oleh pihak kampus, kemudian untuk karantina kita juga dibiayai seperti itu. Tes swab juga semua dibiayai, ada yang 2 kali, bahkan ada teman kami juga yang lebih dari 2 mungkin ya. Kok sakit banget. Iya. Cuman alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang semuanya sehat-sehat semua di sini ya.
Oke. Korea ini termasuk yang luar biasa sih, karena dia nggak Iya. terganggu timelinenya. Betul. Aku nggak jadi Kalau daftar beasiswa yang lain soalnya ada yang mundur-mundur gara-gara corona ya. gara-gara corona banyak yang diundur. Temenku ada yang diundur kayak beberapa bulan gitu berangkatnya. Ada juga yang dia deadline-nya jadi panjang banget. Karena Iya. sebelum daftar GKS nih tadinya aku mau daftar Australia Awards lagi. Tapi Oke. begitu dia tutup Nah, aplikasi GKS sudah pengumuman. Jadi ya udah. ya rezekinya di sini. gitu. Rezekinya di sini. Oke, apalagi ya? Mungkin itu ya teman-teman ya. Kami nggak mengklaster pertanyaan per pertanyaan, tapi kami coba dari channel kami ini, channel YouTube ini, nanti saya yang upload ya. Itu semuanya ya kami jadikan satu, semoga bisa membantu lah. Setidaknya teman-teman kalau mau apply gitu ya. Ini sharing singkat dari kami, meskipun waktunya tidak singkat Iya, ya. kita run out dikit kali nih. Mm-mm. Jadi yang perlu disiapin, Ya, oke. baca list di dokumennya baik-baik Iya. apa aja yang dibutuhkan. Kemudian Cek websitenya tadi ya. Satu. Yang personal kedua, statement itu harus sekuat mungkin ceritain background kita apa, impact pekerjaan kita apa, misalnya udah bekerja. Terus future nanti plan-nya mau apa? Gimana? Future plan-nya apa? Seperti itu ya. Terus Ketiga, siapkan sertifikat pendukung. iya, Ya. sertifikat pendukung. Itu. Rekomendasi harus nyiapin harus membangun relasi yang baik gitu. Ya, rekomendasi yang keempat ya, surat rekom ya itu. Dan terakhir Terus dana. dana teman-teman. Dana ini teman-teman harus siapkan juga. Iya. Ya, maksudnya dana untuk apa? Untuk apply. Iya. Karena tidak murah juga. Karena nggak murah. Ya sekitar 10 juta mungkin ada kali. Mungkin beda-beda tiap orang, tapi setidaknya yang kelihatan besar itu medical check up pasti. Iya, terutama karena pandemi gini lagi. Betul, mahal. mereka butuh ya. Jadi teman-teman yang ada di daerah dan kebetulan di tempat itu tidak ada rumah sakit rujukan, harus keluar kota atau bahkan keluar pulau. Itu jadi mahal. Nah itu ya, siapkan mulai sekarang ya. Cek baik-baik informasi sedetail mungkin ya. Kalaupun kami bisa bantu, nanti teman-teman akan kami beri apa ya? Atau komen aja lah di YouTube, misalkan seperti itu. Kalau memang perlu kami informasikan atau kami jawab, akan kami jawab secara japri juga bisa. Gitu ya. Oke, Anggi. Oke. Itu aja. Sip. Siap. Thank you Anggi. Terima kasih. Terima kasih banyak Anggi. Teman-teman, terima kasih. Saya Renal dan teman saya Anggi. mengucapkan selamat berjuang. Iya. Segera dimulai dari sekarang, siapkan semuanya dengan baik ya. Semangat ya. Semangat teman-teman semua, kita ketemu di Korea ya. Thank you guys. Goodbye.